Contoh tanaman transgenik. Yang pertama, tomat. Sifat yang telah dimodifikasi, proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Modifikasinya, gen khusus yang disebut anthocyanins ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim polygalacturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Yang kedua, kedelai. Sifat yang telah dimodifikasinya yaitu mengandung asam oleat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Modifikasinya, gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4 dimasukkan ke kedelai dan juga digunakan teknologi molekuler untuk meningkatkan pembentukan asam oleat. Yang ketiga, ubi jalar. Sifat yang telah dimodifikasi yaitu tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Modifikasinya, gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi peredaman gen. Contoh tanaman transgenik berikutnya yaitu padi. Sifat yang telah dimodifikasi mengandung provitamin A atau beta karoten dalam jumlah tinggi. Modifikasinya, gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Selanjutnya, jagung, kapas, dan juga kentang. Sifat yang telah dimodifikasi tahan atau resisten terhadap hama. Modifikasinya, gen toksin beta dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Selanjutnya, tanaman tembakau. Sifat yang telah dimodifikasi yaitu tahan terhadap cuaca dingin. Dengan modifikasi gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria seperti Anacetis nidulans dimasukkan ke tembakau. Selanjutnya, membuat strain baru tumbuhan yang tahan serangga. Seiring pertambahan jumlah penduduk yang kian berkembang, pemenuhan kebutuhan pangan haruslah mencukupi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, maka dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan proses pertanian sehingga meningkatkan hasil panen sebagai produk pangan. Proses pertanian yang berjalan tidak maksimal antara lain disebabkan oleh adanya serangan hama pada lahan pertanian. Beberapa hama yang umumnya mengganggu tanaman pertanian adalah dari jenis serangga seperti ulat, larva kumbang, dan lalat buah. Serangga tersebut dapat memakan daun, menggerogoti batang dan akar, maupun membusukkan buah. Solusi yang biasa dilakukan oleh para petani dalam mengendalikan serangan hama serangga tersebut adalah menggunakan pestisida. Penyemprotan pestisida secara efektif dapat mematikan serangga karena efek zat kimia beracun yang dikandungnya. Namun, efek zat kimia yang terkandung dalam pestisida bukan hanya efektif dalam mematikan serangga, tetapi juga bersifat toksik bagi manusia dan hewan lain apabila terakumulasi di dalam tubuh. Untuk mengurangi dampak pestisida tersebut, maka dibutuhkan bahan pembasmi serangga yang efektif dan tidak membahayakan organisme lain yang terlibat, yaitu biopestisida atau pestisida biologis. Salah satu penemuan yang cukup efektif untuk membasmi serangga pengganggu namun aman bagi organisme yang lain, terutama manusia, adalah penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis dalam pertanian. Bakteri Bacillus thuringiensis merupakan bakteri yang dapat mengendalikan hama ulat daun,
kumbang daun, dan kutu daun pada tanaman hortikultura. Bakteri Bacillus thuringiensis cukup efektif untuk mengendalikan berbagai jenis hama dari golongan Lepidoptera, Coleoptera, dan Hemiptera. Bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan kristal spora yang menimbulkan efek insektisida alami jika spora itu dimakan oleh serangga. Kristal spora mengeluarkan protein dengan berat molekul besar. Mekanisme patogenisitas dari bakteri Bacillus thuringiensis dapat kita lihat pada gambar di samping. Kristal protein yang termakan oleh serangga akan larut dalam lingkungan basah pada usus serangga. Pada serangga target, protein tersebut akan teraktifkan oleh enzim pencerna protein serangga. Protein yang teraktifkan akan menempel pada protein reseptor yang berada pada permukaan sel epitel usus. Penempelan tersebut mengakibatkan terbentuknya pori atau lubang pada sel sehingga sel mengalami lisis. Pada akhirnya, serangga akan mengalami gangguan pencernaan dan akhirnya akan mati. Teknik rekayasa genetik Gain interest yang digunakan dalam perbaikan sumber daya genetik tanaman untuk ketahanan cekaman biotik dapat dilihat pada tabel di bawah.